Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 program studi ilmu komputer 24C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk mata kuliah desain analisis algoritma yang diampu oleh Bapak Aditya Perdana. Untuk judulnya yaitu komparasi algoritma Dijkstra dan A-Star untuk optimasi rute kendaraan di Kota Medan. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya M. Faris Al-Rafiq. Saya Dayang Graini. Saya Faris Aulia Lubis. Oke, untuk latar belakang dari proyek kami, kebutuhan penentuan rute terpendek meningkat seiring berkembangnya layanan berbasis lokasi. Navigasi kendaraan, distribusi logistik, dan transportasi daring bergantung pada kecepatan dan ketepatan dalam memilih jalur. Permasalahan ini dimodelkan sebagai graf berbobot, dengan simpul mempresentasikan titik lokasi dan sisi sebagai ruas jalan yang memiliki bobot jarak atau waktu tempuh. Algoritma Dijkstra dikenal mampu menghasilkan jalur optimal selama bobot tidak bernilai negatif. Metode ini bekerja dengan mengeksplorasi simpul secara menyeluruh dari titik awal. Pendekatan tersebut menyebabkan jumlah simpul yang dikunjungi menjadi besar ketika diterapkan pada jaringan jalan berskala luas. Waktu komputasi meningkat, efisiensi menjadi terbatas. Algoritma Ester menggunakan fungsi heuristik untuk mengarahkan pencarian menuju titik tujuan. Proses eksplorasi menjadi lebih terfokus. Jumlah simpul yang diperiksa cenderung lebih sedikit dibandingkan Dijkstra. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan kebutuhan untuk membandingkan performa kedua algoritma secara langsung pada kondisi nyata. Nah, Kota Medan dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki jaringan jalan yang kompleks, kepadatan simpul tinggi, variasi struktur jalan yang beragam, dan terdapat batasan geografis seperti sungai serta banyak ruas atau arah. Data diambil dari OpenStreetMap dengan jumlah puluhan ribu simpul dan sisi, sehingga mempresentasikan kondisi real di lapangan. Nah, penelitian ini membandingkan algoritma Dijkstra dan A-Star dalam menentukan rute terpendek pada jaringan jalan Kota Medan. Pengujian dilakukan pada berbagai skenario jarak untuk melihat perbedaan waktu eksekusi, jumlah sampel yang dieksplorasi, serta efisiensi pencarian jalur. Hasil yang diperoleh diharapkan memberikan gambaran kinerja kedua algoritma pada implementasi nyata. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan algoritma Dijkstra dan A-Star pada pencarian rute terpendek. Data jaringan jalan diambil dari OpenStreetMap dan direpresentasikan sebagai graf berbobot dengan simpul sebagai titik lokasi dan sisi sebagai ruas jalan. Bobot pada setiap sisi dihitung berdasarkan jarak antar koordinat. Data kemudian diproses menjadi struktur graf yang siap digunakan untuk pencarian rute. Sedangkan Dijkstra digunakan sebagai baseline. Algoritma ini mengeksplorasi simpul secara menyeluruh dari titik awal hingga mencapai tujuan. Dan A-Star digunakan sebagai pembanding dengan pendekatan heuristik untuk mempercepat pencarian. Pengujian dilakukan pada berbagai pasangan titik awal dan tujuan dengan variasi jarak. Setiap skenario diuji pada kedua algoritma untuk memperoleh hasil yang konsisten. Nah, untuk kode programnya, untuk mendapatkan data jaringan jalan Kota Medan, kami menggunakan library SMNX yang bisa mengambil data langsung dari OpenStreetMap. Nah, kami memanggil fungsi grab from place dengan nama lokasi Medan North Sumatera. Ini. Medan North Sumatera Indonesia dan tipe jaringan drive yang artinya
kami hanya mengambil jalan yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Nah, setelah data itu, grafnya kami simpan ke dalam format graph.ml menggunakan shape graph.ml dan hasilnya adalah graf dengan 42.692 node dan 99.736 edge. Nah, kami simpan dalam bentuk PNG dan file graph.ml. Nah, selanjutnya dilakukan implementasi Dijkstra dan A-Star. Nah, untuk bagian ini tuh kami menggunakan library NetworkX yang sudah menyediakan implementasi algoritma Dijkstra dan A-Star. Nah, untuk Dijkstra kami memanggil fungsi nx single source Dijkstra. Nah, dengan parameternya itu wake sama dengan lake ini. Sedangkan untuk A-Star kami memanggil nx A-Star path dengan tambahan parameter heuristik yang kami isi dengan fungsi Haversign. Nah, untuk parameternya juga wake sama dengan lake. Nah, setelah algoritma ini selesai, dihitung selisihnya dalam milidetik dengan fungsi time perf counter, dan setiap prosesnya ini diulangi setiap 1 kali untuk 100 pasang titik, dan hasil disimpan ke dalam file CSV. Nah, untuk pembuatan grafik, setelah eksperimen semua tadi selesai dan hasilnya sudah disimpan di dalam file CSV, dibuatlah visualisasinya menggunakan Matplotlib ini. Nah, jadi ada 6 jenis grafik berbeda untuk menganalisis hasil. Yang pertama itu ada grafik bar chart. Nah, selanjutnya ada grafik box plot. Ini untuk distribusi waktu eksekusi Dijkstra yang dibandingkan dengan A-Star per kategori jarak. Selanjutnya ada grafik hubungan jarak rute dengan waktu eksekusi antara Dijkstra dan A-Star. Dan ada grafik speed up Dijkstra terhadap A-Star. Dan dominasi proporsi kemenangan Dijkstra dan A-Star, dan yang terakhir itu CDF waktu eksekusi antara Dijkstra dan A-Star. Nah, selanjutnya akan dibahas bagian analisa dan pembahasan yang akan dibawakan oleh Fariski. Baiklah, kita masuk ke analisa dan pembahasan. Yang pertama itu deskripsi dataset. Kami menggunakan wilayah Kota Medan dengan jenis jaringan drive network. Jumlah node-nya itu ada 42.692 persimpangan jalan dengan jumlah edge 99.736 segmen jalan. Tipe jalan paling dominan itu ada residential di 57,5%, dan ada tipe-tipe jalan lain seperti Living Street dengan 26.298, tertiary dengan 6.529, primary dengan 2.899, secondary dengan 1.867, dan ada juga tipe jalan utama yaitu trunk dan motorway yang berjumlah masing-masing itu 1.142 dan motorway itu 3. Format file yang kami gunakan itu graph.ml, dan hasil tes jalur awal tuh jaraknya 4,19 km dengan node yang dilalui itu 48. Lalu kita masuk ke hasil eksperimen keseluruhan. Secara keseluruhan, A-Star menyelesaikan pencarian jalur dengan rata-rata waktu 120,74 milisecond, sementara Dijkstra membutuhkan rata-rata 208,98 milisecond. Selisih ini setara dengan rata-rata speed up 2,83 kali, artinya A-Star bekerja hampir 3 kali lebih cepat dari Dijkstra secara keseluruhan. A-Star berhasil unggul pada 95 dari 100 pasang titik yang diuji. Nilai median A-Star sebesar 64,91 ms,
yang jauh lebih rendah dari nilai rata-ratanya mengindikasikan distribusi data yang condong ke kanan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa pasang titik dengan waktu eksekusi A-star yang sangat tinggi, yaitu 5 kasus anomali yang akan dibahas nantinya. Standar deviasi Dijkstra yang lebih besar, yaitu 155,16 ms, dibandingkan A-star yang memiliki angka 137,13 ms, mengindikasikan waktu eksekusi Dijkstra lebih bervariasi dan kurang dapat diprediksi antara pasang titik. Lalu selanjutnya, ada analisis per kategori jarak. Jadi di sini tuh dapat dilihat pola yang konsisten bahwa keunggulan A-star itu paling besar pada jarak dekat dan secara bertahap berkurang seiring bertambahnya jarak. Pada kategori dekat, heuristik Haversinen bekerja sangat akurat karena arah garis lurus ke tujuan hampir selalu konsisten dengan jalur jalan yang tersedia, sehingga A-star langsung mengarahkan eksplorasi ke simpul relevan tanpa penelusuran yang tidak produktif. Speed up tertinggi tercatat pada pasang titik ke-81 dengan jarak 2,63 km sebesar 16,54 kali. Pada kategori sedang, keunggulan sedikit menurun karena jaringan jalan mulai menunjukkan kompleksitasnya. Namun heuristik masih cukup akurat. Adapun pada kategori jauh, keberadaan Sungai Delhi, jalan layang, dan banyaknya jalan satu arah menyebabkan rute aktual sering menyimpang dari estimasi garis lurus. Sehingga akurasi heuristik menurun dari A-star lebih sering merevisi prioritas eksplorasinya. Lalu selanjutnya, analisis hubungan jarak dan waktu eksekusi. Pada gambar, gambar melihatkan scatter plot hubungan antara jarak rute dengan waktu eksekusi kedua algoritma. Terlihat korelasi positif yang jelas pada keduanya. Semakin jauh jarak, semakin besar waktu yang dibutuhkan. Titik-titik A-star secara konsisten berada di bawah titik Dijkstra pada hampir seluruh rentang jarak. Dengan variansi Dijkstra yang lebih besar pada jarak menengah ke atas mengindikasikan performa yang kurang stabil. Lalu kita akan masuk ke analisis kasus anomali. Jadi dari 100 pasang titik yang diuji, terdapat 5 kasus di mana Dijkstra itu lebih cepat daripada A-star. Seperti yang dapat dilihat pada tabel. 4 dari 5 kasus tersebut berasal dari kategori jarak jauh. Kondisi ini terjadi akibat fenomena dead end heuristic, di mana jalur sebenarnya menyimpang jauh dari estimasi garis lurus, sehingga A-star harus mengevaluasi ulang banyak simpul yang sebelumnya diprioritaskan. Meski demikian, selisih speed up pada kasus anomali hanya berkisar 0,73 kali hingga 0,98 kali. Jauh lebih kecil dibandingkan keunggulan A-star yang bisa mencapai 16,54 kali pada kasus terbaiknya. Lalu selanjutnya, kita melihat uji statistik per t-test. Uji per t-test ini dilakukan untuk memverifikasi signifikansi statistik dari perbedaan performa yang diamati. Jadi uji yang digunakan seperti tadi, per t-test, di jumlah sampel yang digunakan itu 100 pasang test case. Rata-rata selisihnya itu 88,24 ms. Tingkat signifikansinya itu 0,05. Dengan p-value yang jauh di bawah 0,05, H0 ditolak. Keunggulan A-star yang teramati bukan produk variasi acak, melainkan perbedaan performa yang nyata dan dapat diandalkan pada jaringan jalan Kota Medan. Sekian dari saya, akan saya kembalikan ke Faris. Baik, terima kasih. Adapun kesimpulan dari proyek kami adalah algoritma Dijkstra dan A-star sama-sama mampu menghasilkan rute terpendek dengan hasil yang konsisten. A-star menunjukkan kinerja yang lebih efisien karena waktu eksekusi lebih cepat dan jumlah simpul yang dieksplorasi lebih sedikit, terutama pada jaringan jalan yang besar dan kompleks. Dijkstra tetap stabil sebagai acuan, tapi cenderung membutuhkan waktu lebih lama karena eksplorasi yang menyeluruh. Pada data nyata seperti jaringan jalan Kota Medan, A-star lebih sesuai digunakan untuk sistem navigasi yang membutuhkan respon cepat. Baik, itulah tadi presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.